Sebelum video dimulai, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, anak-anakku, kita sekarang akan membahas tentang bab yang ketiga, di mana bab yang ketiga ini akan membahas tentang prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Ya, nah langsung saja untuk mempersingkat materi, karena materi di sini sangat panjang sekali dan sehingga saya harus memilah dan memilih materi-materi yang menurut saya anggap penting. Baik, yang pertama, bab ini sebenarnya membuktikan kepada kita semua bahwa Islam itu tidak hanya melulu mengajarkan kepada kita dalam hal urusan hubungan kita dengan Allah, ya, atau yang bisa disebut dengan hablum minallah, tapi juga berkaitan dengan hubungan dengan sesama manusia, yaitu hablum minannas, yang dalam istilah di sini disebut muamalah. Ya. Nah, baik. Sekarang kita akan masuk muamalah atau hubungan dengan sesama manusia yang dalam hal ini berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi, ya, transaksi ekonomi. Nah, dalam melakukan transaksi ekonomi, Islam ini melarang beberapa hal, ya. Prinsipnya Islam melarang beberapa hal-hal berikut yang tidak boleh ada dalam transaksi ekonomi. Di antaranya yang pertama adalah tidak boleh menggunakan dengan cara-cara yang batil, ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Yang ketiga, tidak boleh dengan cara-cara yang zalim atau aniaya, ya. Artinya harus saling menguntungkan. Yang keempat, tidak boleh mempermainkan takaran, ya, timbangan, kualitas dan juga kehalalannya. Yang kelima yaitu tidak boleh dilakukan dengan cara-cara semacam seperti judi, ya, yaitu penuh dengan spekulasi, ya, adanya ketidakpastian, ya, taruhan dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang yang sifatnya haram. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke macam-macam muamalah. Macam-macam muamalah yang pertama di sini adalah yaitu jual beli. Ya, jual beli di sini adalah suatu cara untuk memperoleh barang milik orang lain dengan jalan menukar barang tersebut dengan uang ataupun dengan barang lain, atau sistem barter, ya, menukar dengan barang dengan barang sesuai dengan kesepakatan, ya. Nah, bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh jual beli ini, ya, pada dasarnya boleh, ya, bahkan sangat dianjurkan karena di situ ada unsur saling tolong menolong atau membantu, ya, antara penjual dengan pembeli. Penjual, ya, menjual barangnya karena memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan pembeli, ya, dia mendapatkan keuntungan dengan cara dia mendapatkan barang yang diinginkan dengan cara mudah karena ada yang menjual barang tersebut, ya. Nah, kemudian disebutkan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Dan
ya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kemudian syarat jual beli di sini tentu ada syaratnya. Yang pertama yaitu adanya penjual, adanya pembeli, dan kemudian barang yang akan dijual. Tentunya barang yang akan dijual ini adalah barang-barang yang secara zatnya itu adalah halal, ya, bukan barang yang haram. Kemudian bisa dimanfaatkan dan juga bukan barang yang najis, ya. Kemudian terakhir yaitu ijab qabul, ya. Nah, untuk ijab qabul itu sendiri sebagian ulama menyatakan harus diucapkan itu ijab qabul, ya. Artinya jika ijab qabul itu tidak diucapkan, maka jual beli ini tidak sah. Jadi penjual harus menyatakan saya jual barang ini, sedangkan pembeli menyatakan saya beli barang ini, ya. Itu harus menurut sebagian ulama, ya. Tapi ada juga sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa ijab qabul tidak harus diucapkan atau tidak harus dilafalkan, ya, tetapi cukup, ya, dengan adanya saling pengertian, ya, artinya saling mengerti. Dengan penjual menyerahkan uang, ya, dengan pembeli menyerahkan uang dan si penjual menyerahkan barang, ya, maka itu seharusnya sudah menjadi isyarat yang cukup bahwa telah terjadi kesepakatan, ya, tukar menukar barang atau jual beli. Baik, yang berikutnya ada istilah khiyar, ya. Apa itu khiyar? Khiyar ini artinya adalah boleh, ya, memilih salah satu di antara dua, yaitu kemungkinan salah satu di antara dua ini maksudnya apa? Yang pertama yaitu untuk meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut, ya. Jadi khiyar itu artinya memilih salah satu di antara dua, yaitu meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Nah, khiyar ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penyesalan antara penjual dan pembeli di kemudian hari, sehingga prinsip dasar jual beli yaitu antarodin atau saling rela, ya, saling menguntungkan benar-benar melandasi jual beli tersebut. Nah, kemudian dikatakan juga di sini ada juga dikatakan macam-macam khiyar, ya. Macam-macam khiyar di sini ada 3. Yang pertama yaitu khiyar majelis, ya. Khiyar majelis di sini adalah khiyar yang memberikan kelonggaran antara penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual belinya selama mereka belum meninggalkan majelis. Artinya masih belum meninggalkan tempat di mana terjadinya itu transaksi, ya. Jadi selama antara penjual dan pembeli ini masih ada di satu tempat itu, mereka belum terpisah, ya, belum berpisah maksudnya, maka boleh untuk memutuskan lanjut atau batal, ya. Itu namanya khiyar majelis, ya. Bahkan kemudian yang kedua yaitu ada yang namanya khiyar syarat, ya. Khiyar syarat yaitu hak yang dimiliki oleh penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad, ya, setelah memberikan syarat tertentu, ya. Syarat tertentu yang dimaksud di sini gimana? Contoh, misal memberikan syarat yaitu dalam jangka waktu 2 sehari atau 2 hari, misal, ya, seperti itu. Jadi khiyar ini diberikan batas maksimal yaitu sampai dengan 3 hari, ya. Artinya kalau sudah mencapai 3 hari maka harus ditegaskan, ya, harus ditegaskan untuk meneruskan atau membatalkan ini jual beli. Jadi diberi syarat sampai batas waktu maksimal 3 hari. Selama sebelum 3 hari ini masih boleh untuk merubah pikiran. Tapi kalau sudah 3 hari maka harus segera diputuskan terus atau batal jual belinya. Kemudian yang ketiga
ya, yaitu khiyar aib atau cacat, ya, yaitu khiyar yang dilakukan karena adanya cacat pada barang yang dibelinya, ya, maka dia berhak untuk mengembalikan barang tersebut kepada penjual atau meminta gantinya. Paham ya? Nah, khiyar aib ini atau khiyar cacat ini berlaku jika cacat itu, ya, cacat dalam barang tersebut terjadi sebelum, ya, berlangsungnya transaksi, ya, sebelum terjadinya transaksi ternyata sudah ada cacatnya dan pembeli tidak mengetahuinya, ya. Penjual juga tidak memberitahu bahwa ada cacat dalam barang tersebut, ya. Tapi jika cacat itu terjadi setelah berada di tangan pembeli, ya, misal karena ternyata pas dibawa oleh si pembeli itu jatuh barangnya, akhirnya pecah atau tergores misalnya, ya, maka khiyar ini tidak berlaku, ya, karena cacat itu terjadi setelah transaksi terjadi atau setelah dibawa oleh si pembeli, bukan karena si penjual tidak memberitahu atau bukan karena cacat tersebut sudah ada sejak sebelum transaksi. Paham ya? Baik. Kemudian ada juga istilah riba, ya. Riba menurut bahasa artinya adalah az-ziyadah, ya, atau kelebihan. Ya, menurut istilah riba ini adalah tambahan atau kelebihan harta yang disyaratkan oleh seseorang yang memberi hutang, ya, kepada si yang berhutang, ya, sehingga uang yang dikembalikan jumlahnya lebih besar, ya. Riba ini hukumnya adalah haram dan berdosa jika dilakukan. Nah, sekarang kita langsung ke macam-macam riba. Riba dibagi menjadi 4, ya, ada 4 macam riba. Yang pertama yaitu riba fadl, ya. Riba fadl ini adalah riba yang terjadi karena adanya pertukaran barang sejenis, ya, tapi tidak sama timbangannya. Contoh, cincin emas 22 karat, ya, seberat 10 gram ditukar dengan emas dengan 22 karat, ya. Jadi karatnya sama, ya, jenis karatnya sama, tapi ditukar dengan yang ukuran 11 gram. Jadi ada 2 cincin sama-sama 22 karat, tapi yang satu 10 gram, yang satu 11 gram. Paham ya? Nah, ini ditukar. Maka kelebihan 1 gram ini yang dinamakan riba, ya, riba fadl. Kemudian yang kedua adalah riba qard, ya, riba qard, yaitu riba yang terjadi karena adanya pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Contoh, si A meminjami atau bersedia meminjami kepada si B sebesar 500.000, asalkan si B, ya, mau mengembalikan uang tersebut dengan kelebihan 50.000, ya. Jadi utangnya 500.000, tapi nanti kembali harus dengan 550.000, ya. Dan ini disyaratkan oleh si A, disyaratkan oleh si yang menghutangi, yang memberi hutang, ya. Maka kelebihan itulah yang disebut riba qard, ya. Yang ketiga yaitu riba yad, ya, riba yad. Riba yad ini adalah riba yang terjadi karena proses serah terima yang tidak dilakukan secara langsung, ya. Ya, jadi riba yang terjadi karena proses serah terima yang tidak dilakukan secara langsung. Riba ini terjadi khusus untuk emas, perak, dan uang, ya. Emas, perak, dan uang. Contoh, ya, ada orang kaya. Orang kaya ketika dia
berjalan-jalan kemudian dia bertemu dengan seorang penjual emas. Ya, di situ ada model emas yang bagus, yang cantik, dan kemudian dia tertarik untuk membelikan kepada istrinya. Nah, karena antara si orang kaya ini dengan si penjual emas ini sudah saling kenal, akhirnya si orang kaya ini menyatakan, saya beli ya emas yang ini, tapi ya bayarnya besok. Ya, bayarnya besok. Oh iya, enggak apa-apa, karena sudah saling kenal. Akhirnya si penjual emas ini memberikan model emas tersebut kepada si orang kaya tadi, tapi bayarnya besok. Ya, ini dikatakan riba yad. Ya, proses serah terimanya yang tidak langsung. Artinya uang dia mendapatkan emas tapi bayarnya besok. Ini dikatakan riba yad. Yang berikutnya yaitu riba nasi'ah. Ya, riba yang terakhir yaitu riba nasi'ah. Riba ini terjadi karena proses transaksinya yang dilakukan secara penundaan, adanya penundaan. Ya, jadi dibayar sebagian hari ini dan sisanya dibayar di lain waktu. Ya, jadi sekali lagi perlu diketahui bahwa untuk proses transaksi emas dengan emas atau uang dengan emas, perak dengan perak dan sebagainya, emas, uang dan perak ini harus dilakukan ya secara proses terimanya secara langsung, ya, serah terimanya secara langsung dan secara kontan. Ya, kalau riba yad tadi itu adalah menjadi haram karena proses serah terimanya tidak langsung, ya, kontan, dibayar kontan tapi tidak langsung, ya. Tapi untuk riba nasi'ah ini menjadi riba karena ya pembayarannya tidak secara kontan, ya, dibayar sebagian hari ini dan sebagian dibayar nanti beberapa waktu yang akan datang. Paham ya? Itu adalah riba nasi'ah. Baik, berikutnya yaitu ada istilah lagi yaitu utang piutang. Ya. Utang piutang ini adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian dengan tidak mengubah keadaannya. Ya, sekali lagi tidak mengubah keadaannya, yaitu jumlahnya. Jadi utang 1.500.000 ya kemudian dikembalikan dengan jumlah yang sama, yaitu sama-sama 1.500.000. Nah, kemudian di sini dikatakan apabila orang yang membayar utang dengan memberikan kelebihan ya atas kemauannya sendiri, ya. Jadi kemauan si yang membayar hutang, ya, kemauannya sendiri untuk memberikan kelebihan, maka kelebihan itu diperbolehkan, ya, tapi bukan karena adanya syarat yang diberikan oleh yang memberi hutang, ya. Kalau diberikan syarat oleh si pemberi hutang, misalnya kayak tadi ya, saya mau hutangi kamu dengan catatan harus memberikan kelebihan 100.000 atau 50.000, maka di sini haram. Tapi kalau seandainya kelebihan itu diberikan sendiri oleh yang berhutang atas inisiatifnya sendiri, atas kemauannya sendiri, maka ini diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Bahkan dikatakan merupakan suatu kebaikan. Kata Rasulullah SAW, beliau juga bersabda, sesungguhnya sebaik-baik di antara kamu ialah sebaik-baiknya ketika membayar hutang. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu an pernah berkata bahwa Rasulullah SAW telah berhutang hewan dan kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih besar, ya, dari hewan yang beliau hutang kemarin, ya. Dan Rasulullah juga bersabda, orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang dapat membayar hutangnya dengan yang lebih baik, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Jadi intinya ketika seseorang yang berhutang itu memberikan yang lebih daripada jumlah atau kualitas nominal yang dia hutang, itu adalah semata-mata inisiatif sendiri dan juga
sebagai bentuk ucapan terima kasih, ya, karena sudah diberi hutang. Kemudian yaitu ada istilah lain yaitu sewa menyewa. Nah, sewa menyewa itu apa? Sewa menyewa di sini adalah imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Ya, jasa di sini bisa berupa tenaga, pikiran, ya, tempat tinggal atau binatang. Ya, nah, jadi misal jasa tukang pijit misalnya, atau karena sudah apa istilahnya kayak semacam konselor, ya, dari segi pikiran, ya, tempat tinggal ya semacam seperti kos-kosan gitu, ya, rumah, ya, dan juga binatang misalnya, binatang itu dipekerjakan untuk membajak sawah dan sebagainya. Maka di sini harus ada imbalan yang harus diberikan kepada jasa, ya, yang telah diberikan tadi, ya. Nah, kemudian ada juga di sini ada ini ada beberapa istilah lagi yang lain. Yang pertama yaitu syirkah, ya. Syirkah di sini berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Nah, menurut istilah syirkah ini dalam satu akad, ya, adalah suatu akad, syirkah ini adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha, ya, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Ya, itu adalah syirkah. Baik, kemudian yang kedua, jadi intinya syirkah itu semacam kayak kalau diberi contoh realnya itu seperti perusahaan gitu, ya, yang didirikan oleh beberapa orang, yang digagas oleh beberapa orang, ya, yang di situ bekerja sama dalam hal permodalan, ya, jadi sama-sama menanam modal, kemudian dikerjakan bersama-sama dan kemudian ditentukan atau dibagi hasil keuntungannya tadi. Kalaupun ada kerugian juga harus ditanggung bersama-sama. Intinya seperti itu, ya. Kemudian istilah yang kedua, ya, setelah syirkah ada juga yaitu mudharabah. Ya, mudharabah di sini adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, ya, dan salah satu orang atau pihak tersebut, ya, bersedia mengeluarkan sejumlah modal, ya, berupa uang atau barang untuk diperdagangkan oleh pihak yang satunya atau pihak yang lainnya dengan ketentuan pembagian laba sesuai dengan kesepakatan, ya. Intinya mudharabah di sini adalah dua orang atau lebih yang dimana satu orang ini, ya, bertugas untuk memberikan modal, ya, berupa uang atau barang tadi, yang satunya bertugas untuk mengoperasikannya, ya, mengoperasikan itu modal, ya, untuk diperdagangkan atau dikelola sehingga bisa menghasilkan keuntungan. Nah, mudharabah ini sudah juga dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Bahkan beliau sendiri pernah melakukannya, ya, sebelum menikah dengan Siti Khadijah, di mana saat itu, ya, Rasulullah pergi ke negeri Syam, ya, dengan membawa modal dagangan dari Siti Khadijah, ya. Kemudian Rasulullah dengan barang dagangannya Siti Khadijah tadi, ya, memperdagangkan itu barang daripada Siti Khadijah. Sepulangnya dari perniagaan atau dari perdagangan itu, beliau menyerahkan modal pokoknya dan juga membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Ya, itu namanya mudharabah. Kemudian berikutnya yaitu ada istilah musakoh, ya. Musakoh di sini, nah, ini adalah kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap kebun, ya, perkebunan, dalam hal perkebunan. Dalam kerjasama ini, ya, pemilik kebun menyerahkan
tanaman ya kepada si penggarap lahan untuk diurus, dan hasilnya untuk mereka berdua sesuai dengan perjanjian, gitu ya. Jadi di sini dalam kerjasama ini pemilik kebun tersebut menyerahkan tanaman ya, atau bisa dikatakan di lahan itu sudah ada tanamannya, tinggal butuh orang untuk merawat itu tanaman ya. Sudah ada tanamannya, sudah ada lahannya, sudah ada tanamannya, tinggal si pemilik lahan ini butuh orang untuk mau menggarapnya. Nah, kemudian ada lagi istilah berikutnya yaitu muzara'ah ya. Bentar, sebelum ke muzara'ah saya ke mukhabarah dulu ya. Mukhabarah di sini adalah suatu perjanjian kerjasama ya, di mana dilakukan oleh pihak pemilik sawah ya atau ladang dengan pihak petani yang menggarap, dengan ketentuan benih tanaman itu disediakan oleh pemilik tanah ya. Nanti pembagian hasilnya juga berdasarkan kesepakatan. Nah, jadi intinya jelas ya, mukhabarah ini sekali lagi perjanjian antara pemilik lahan atau sawah dengan orang yang menggarap ya. Nah, terus apa bedanya dengan musakoh? Kalau musakoh ya, kalau mukhabarah itu tanaman belum ada ya, tanaman belum ada, tanahnya pun juga belum digarap, jadi hanya berupa lahan kosong mungkin seperti itu, tapi belum ada, belum tanahnya belum digarap dan juga belum ada tanamannya ya. Jadi si pemilik lahan ini nanti akan menyediakan bibit tanaman. Sedangkan musakoh yang tadi ya, sama-sama tanahnya sudah ada dan juga tanamannya sudah ada ya. Jadi lahannya sama-sama ada. Kalau mukhabarah dengan musakoh ini lahannya sama-sama ada, tapi bedanya kalau mukhabarah ini tanamannya belum ada ya, masih berupa lahan kosong begitu aja. Sedangkan di musakoh tadi tanamannya sudah ada. Paham ya? Baik. Kemudian berikutnya yaitu muzara'ah. Nah, muzara'ah ini apa? Suatu kerjasama usaha di bidang pertanian antara pemilik sawah dan petani penggarapnya dengan benih tanaman dari pihak yang menggarap itu sawah ya. Nah, biasanya muzara'ah ini biasanya dilakukan dalam pengolahan tanah yang benihnya sifatnya murah ya, sehingga si penggarap ya yang bukan punya lahan, yang garap saja itu bisa menyediakan bibit. Jadi yang menyediakan bibit adalah yang garap tanah ya, yang garap tanaman tersebut ya. Kenapa? Karena biasanya relatif murah bibitnya, seperti padi ya, tanaman-tanaman kecil yang relatif murah seperti padi, jagung, gandum, dan kacang-kacangan gitu ya. Kalau mukhabarah tadi karena benihnya mahal ya, sehingga harus disediakan oleh si siapa tadi? Pemilik lahan. Kalau mukhabarah yang tadi ya. Jadi mukhabarah itu biasanya untuk benih-benih yang sifatnya relatif cukup mahal seperti cengkeh, pohon jati, ya, pala, ya, seperti itu. Paham ya? Baik. Nah, kemudian zakat sekarang. Zakat mukhabarah dengan zakat muzara'ah, ya. Jadi zakat hasil kerjasama ini dibebankan kepada orang yang menyediakan bibit, ya. Jadi kalau dalam mukhabarah tadi, karena yang menyediakan bibit adalah pemilik lahan atau pemilik tanah, maka yang membayar zakat adalah si pemilik lahan. Sedangkan karena di muzara'ah ini yang menyediakan bibit adalah yang menggarap, ya, menggarap tanah atau menggarap sawah, maka zakatnya dibebankan kepada yang menggarap sawah atau menggarap lahan. Paham ya?
Namun, jika benih atau bibit itu ditanggung oleh penggarap dan juga pemilik tanah atau pemilik sawah, maka zakat bisa diambil dari keduanya sebelum hasil pertanian itu dibagi. Paham ya? Jadi intinya zakat itu dibebankan oleh yang menyediakan bibit. Tapi kalau memang ditanggung oleh dua pihak, baik yang pemilik sawah atau pemilik tanah tadi dengan yang menggarap, maka zakatnya bisa diambil dari dua orang ini, ya, sebelum hasil pertanian tersebut dibagi. Ya. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan di part yang kedua, yaitu tentang perbankan ya dalam Islam, seperti bank, kemudian ada juga asuransi, kemudian nanti juga dijelaskan mengenai pegadaian dalam Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab.